Selamat pagi, Bebe Tangguh. selamat pagi bilang Tuan Sultan Dedek Bebe Tangguh. Selamat berolahraga. Nah, untuk ini ada tambi. Ada tambi. Nah, saya hari ini sedikit memberikan edukasi mengenai anak putra saya Sultan Dedek Setiawan. Dia ini ikut saya kemana-mana, baik saya ke luar negeri maupun di dalam negeri, karena ini adalah salah satu putra kesayangan dan juga dia ini banyak memberikan satu berkat. Saya sedikit, Dede ini lahir tahun 2000. Tanggal berapa, Dek? 21. Tanggal 21 Februari. Usia sekarang 26 tahun. Lebih. Ya kan, Dek? Ngomong dulu. Nah, lahir sesar di Duris. Di Duris ya? Ya, di Duris. Nah, lahir sesar. Dia ini berjalan kurun waktu 2 tahun. Saya ditegur oleh keponakan saya waktu itu mengambil spesialis anak di Semarang, mengatakan Dede ini ada satu kekurangan. Dari situ saya tahu. Dari mana kamu tahu? Coba Om lihat matanya, bisa nggak dia menatap? Nah, contohnya, dia tidak mau untuk menatap kita. Ini ciri-ciri khas. Banyak hal orang sulit untuk berbicara, ada juga orang yang bisa berbicara karena dia hiperaktif. Ada satu kelebihan, ada satu kekurangan yang namanya autis. Nah, mungkin Bu Pendeta, autis sebabnya apa Bu Pendeta? Banyak ya? Ya. Adalah kelebihan Merkuri dalam tubuh ibunya bisa melebihi daripada protein juga bisa. Itu salah satu ya. Tapi bermacam-macam penyebab dan segala macamnya. Nah, kami sebagai orang tua mengetahui itu, kami mencoba untuk bertanya kepada yang betul-betul spesialis anak. Setelah kami tahu, pada waktu itu di Banjarmasin, kami mencoba di Banjarmasin itu, karena disarankan oleh dokter spesialis anak, ada terapi. Dan dikatakan tidak ada obatnya untuk autis itu. Hanya terapi, merubah mindset pemikiran dia. Nah, itu untuk itu. Nah, kami mencari orang, berusaha untuk bisa. Kami tidak mungkin meninggalkan pekerjaan untuk berdomisili ke Banjarmasin. Karena itu harus terapi itu tidak bisa, harus tiap hari rutin. Nah, supaya pemikiran dia. Pada saat itu dia masih usia 3 tahun, 4 tahun. Kami mencoba, ada sekolah di kota Palangkaraya waktu itu, tapi sekolah autis hanya 2 jam. Sedangkan mereka yang autis ini untuk beradaptasi itu hanya 1 jam, itu belum tentu. Dia bisa duduk, bisa tenang dan segala macam. Nah, akhirnya kami melihat tidak memungkinkan untuk memberikan supaya putra kami baik. Harapan kami sebagai orang tua. Kami mencoba sampai ke luar negeri. Setelah itu, kami mencoba ke luar negeri. Rupanya kami dapat informasi dari tetangga kita di luar negeri, di Malaysia, mengatakan bahwa kami juga belajar dari salah satu yayasan yang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Ya, akhirnya kami coba ke Yogyakarta. Memang betul ada satu yayasan. Yayasan apa deh dulu deh? Namanya? Yayasannya? Yayasan yang tempat kamu dulu? Yang dulu itu? Yayasan Nugroho. Fajar Negara. Fajar.
Karena Pajar ini anaknya yang namanya Pajar, yang mengalami autis, jadi dia melihat itu sehingga dia buat satu yayasan. Yayasan itu masuk jam 8, pulang jam 4. Nah, dan di situ paling sore. Nah, di situ satu guru, satu anak. Satu pembimbing lah. Ya, satu pembimbing. Nah, satu guru, satu anak. Nah, di situ diajarkan gimana caranya, karena istri saya katakan, saya kagum dengan istri saya, dia membawa anak saya ke sana, kurang lebih 3 bulan tidak balik. Saya bertanya, ada apa kamu di sana? Jadi istri saya katakan, untuk membantu Dedek ini. Karena saya tidak bisa tinggalkan kota Palangkaraya pada waktu itu. Masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi saya lebih baik saya berhenti dari PNS ketimbang putra kita ini ada masalah kemudian hari. Karena dia, kalau kita, mumpung kita ada kemampuan. Keduanya lagi, kalau kita tidak ada, gimana? Dia nanti. Kita tidak bisa mengharap kepada kakak-kakaknya. Sehingga istri saya mengambil suatu keputusan untuk tetap di kota Jogja. Nah, dia masuk di salah satu yayasan Pajar Nugraha. Di Pajar itu sistem menganet, sistem separuh waktu. Kenapa? Karena antri. Nah, karena antri. Jadi antri. Banyak yang permintaan. Kurang lebih sekitar setengah 6 bulan baru dia bisa masuk sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, itulah mengenai Dedek untuk hari ini. Nanti set pertama part pertama ya, nanti akan saya ceritakan gimana cara ibunya mendidik, gimana caranya sekolah memberikan cara mereka untuk terapi kepada anak ini, sehingga puji Tuhan sampai saat ini anak saya ini sehat walafiat, bisa disuruh sekolah dari TK, SMP, SD sampai SMA di kota Jogja. Yang semulanya, nah saya ceritakan sedikit sebelum saya akhiri dan nanti kan saya lanjutkan. Semula hiperaktif dia pada saat kecil, dia memutarkan badannya. Kalau kita lepas ada 3 pembantu, dia memutarkan badannya. Setelah dia putarkan badannya, dia benturkan kepalanya ke tembok atau ke mana. Nah, makanya pembantu itu untuk terus keduanya lagi untuk dijaga. Terus apapun benda-benda yang ada itu diambil, nggak apa-apa kalau diambil dilempar, ini dimakan. Ini yang paling jadi masalah gitu kan. Jadi terus digendong, dijaga, udah dibersihkan tempat yang ada itu. Terus dia lari dan dia tidak mengenal siapa pembantu, siapa orang tuanya. Nah, itu yang sulit, dia tidak membedakan. Suatu saat pernah sudah di atas atap digenteng. Nah, itu begitu bahayanya pada itu. Puji Tuhan,